TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat grebek sabung ayam di Lampung. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam II, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galib Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad.
Hingga berita ini dikirim Expo sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat grebek sabung ayam di Lampung. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam II, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galip Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak. Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad.
Sementara kaliber pukul 5.56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS-1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim Expo sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waik. Judi ada, profit ada, penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galip Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltulubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum sih Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim Expo sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum.
Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam II, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun, kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galip Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak. Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui, ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galip Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak. Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7,62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galip Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak. Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galip Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum sih Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7,62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun, kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galib Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak. Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun, kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galib Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan, lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galip Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum sih Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7,62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun, kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galip Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan, lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui, ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galib Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak. Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galip Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7,62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galib Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini dari diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak. Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7,62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galip Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum sih Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7,62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galib Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak. Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7,62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galip Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7,62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui, ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galib Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak. Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7,62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galip Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak. Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7,62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galib Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan, lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7,62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galip Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7,62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun, kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galib Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan, lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galip Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7,62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galib Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak. Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7,62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galip Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7,62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galib Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak. Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galip Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum sih Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7,62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun, kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galib Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan, lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galib Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak. Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galip Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum sih Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7,62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun, kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galib Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan, lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galip Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum sih Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7,62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galip Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak. Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui, ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat grebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galip Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum sih Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7,62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun, kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galip Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak. Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galib Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak. Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7,62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galip Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan, lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galib Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak. Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7,62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galip Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak. Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galib Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak. Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor ayam, uang Rp21 juta, pisau taji, hasil otopsi dan sejumlah pakaian korban. Adapun rinciannya 2 butir selongsong dengan ukuran 9 mm, pistol. Kemudian 3 butir selongsong ukuran 7, 62 mm dan 8 butir kaliber pukul 5,56 mm yang ukurannya lebih panjang. Dari ukuran kaliber itu, diduga banyak peluru yang ditembakkan di TKP berasal dari senjata laras panjang. Seperti kaliber 7,62 diketahui adalah peluru yang bisa ditembakkan dari senjata AK-47 dan sejenisnya serta SB1V2 buatan Pindad. Sementara kaliber pukul 5,56 adalah peluru standar senjata serbu NATO dan bisa ditembakkan dari senjata M16 dan senjata turunannya serta SS1 buatan Pindad. Hingga berita ini dikirim ekspos sebelum dimulai. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2, Sriwijaya, Kolonel Inf. Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu. Ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun, kata Eko, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran ya ada, katanya. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di Lampung. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit judi ada dibagi iya, duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Sebagaimana diketahui, 3 polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Para korban adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, serta anak buahnya, Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan, Bribda M. Galip Suryaganta. Mereka ditembak mati oleh 2 oknum TNI AD, yakni Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin, dan Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Adapun jenazah para korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diautopsi. Tim Disaster Victim Identification, DVI Polda Lampung, AKBP Legowo, mengungkapkan bahwa para korban mengalami luka tembak di bagian dada dan area wajah seperti mata hingga bibir. Untuk AKP Anumerta Lusianto yang merupakan Kapolsek Negara Batin, ditembak pada bagian depan, karena terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan. Dan saat dilakukan autopsi proyektil, ada di rongga dada sebelah kiri, ujar Legowo di RS Bayangkara Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Sedangkan pada jasad Aibda Anumerta Petrus Aprianto, ditemukan bekas lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan. Oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak. Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Polda Lampung mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, TKP, penembakan 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. Sejumlah barang bukti itu dikeluarkan dalam ekspose yang bakal digelar Kapolda Lampung pada Rabu, 19 Maret 2025. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sejumlah barang bukti itu berupa 13 butir selongsong peluru, 4 ekor